Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Silfitri Karina. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari program studi Tadris Biologi 3 semester 3. Di sini saya akan memperlihatkan video hasil laporan praktikum saya, yaitu tentang Pilu Moluska. Langsung saja ke videonya, selamat menyaksikan. Hai semua, hari ini saya akan menerangkan anatomi sebuah organisme. Sebelum masuk ke anatominya, mari kita kenal dulu nama organisme tersebut. Organisme ini dikenali dengan kerang darah dan nama ilmiahnya adalah Anadara granosa. Dia termasuk ke dalam kelas Bivalvia. Bivalvia ini berarti dua cangkang. Langsung saja masuk ke anatominya. Dapat kita lihat dari atas, bentuk kerang ini tidak simetri. Ada sebelah yang pendek, ada sebelah yang panjang. Yang pendek ini disebut bagian anterior, dan sebelah yang panjang disebut posterior. Dari atas kita juga bisa melihat kedua cangkang kerang mempunyai bonggolan. Bonggolan ini diberi nama umbo. Di bagian umbo merupakan titik awal pembesaran cangkang kerang. Dari sini hingga ke depan. Dari dia akan meninggalkan garis-garis pembesaran hasil dari pembesarannya. Dapat kita lihat di atas ini ada kurang lebih 21 garis vertikal dari bagian depan yang kita kenal sebagai bagian ventral hingga sampai ke bagian belakang yang dikenal sebagai bagian dorsal. Seluruh tubuh kerang ditutupi oleh cangkang kerang yang berhubungan di bagian dorsal kerang. Dengan adanya hinge ligament atau bagian hitam kerang, cangkang kerang tersusun atas unsur kapur dan kalsium yang berfungsi melindungi isi dalam kerang dari gangguan pemangsa yang ingin menjadikan kerang sebagai rantai makanan. Cangkang kerang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan periostracum, prismatik, dan nacre. Baiklah, masuk pada bagian dalam kerang. Bagian yang lembut ini dikenal sebagai tubuh kerang, yang terdiri dari bagian yang dinamakan mantel yang seharusnya melekat pada lapisan ketiga pada cangkang, yaitu lapisan nacre, tetapi telah terlepas karena saya telah membuka kerang ini dengan luas. Di balik lapisan mantel ini terdapat satu lapisan tipis yang dinamakan sebagai insang kerang. Disinilah tempat kerang itu bernapas. Untuk pengetahuan kita, kerang dikenali sebagai penyaring makanan. Insang juga digunakan untuk menyaring makanan yang didapat dari air. Kalau kita lihat, kita bisa nampak organ ini dinamakan otot eduktor. Ini dinamakan otot eduktor. Penutup dan pembuka kerang dilakukan oleh otot eduktor ini yang terdapat di ujung sisi kerang. Sebagai contoh, kalau ada cangkang, contohnya seperti kita pegang kerang yang terbuka, otot eduktor ini akan bertindak secara refleks dan menutup cangkang dengan cepat ketika kerang ini merasakan ancaman dari kawasan sekelilingnya, dan dia akan membuka kalau dia rasa sudah aman. Dari semua organ-organ kerang yang dapat kita lihat ini, kita akan tahu bahwa kerang tidak mempunyai mata, kepala, hidung, dan kaki. Tetapi kerang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kerang akan mengeluarkan isi daging atau dikenal sebagai kaki palsu, dan kaki palsu ini akan melekat dan menyorong pasir yang terdapat di dasar pantai. Dan dengan bantuan air dan pasir tersebut, kerang dapat berpindah tempat. Kemudian kita bisa lihat sistem dalam kerang, seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, tidaklah sekompleks hewan lain. Contohnya saja insangnya.
Insang pada kerang pun biasa saja, tetapi dia juga mampu menyerap oksigen dengan baik. Jadi itulah penjelasan singkat dari bagian organ tubuh kerang. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan anatomi cumi-cumi dari kelas Cephalopoda dan dari phylum Mollusca. Cephalo artinya kepala, poda artinya kaki. Cephalopoda artinya kaki di kepala, kepala di kaki. Oke, ini disebut kaki, padahal ini tentakel. Tentakel ya. Jadi dia punya kalau kita hitung tentakelnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10, 5 pasang. Ada yang panjang 2, ada yang pendek. Wow, ini seperti jari-jari kita ya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, tubuhnya disebut simetri bilateral, sama sisi kiri dan sisi kanan. Tubuhnya disebut tripoblastik karena memiliki 3 lapisan tubuh. Tubuhnya juga berongga, jadi punya selom sejati. Oke, hati-hati dengan istilah ini, simetri bilateral, tripoblastik, dan selom. Selom artinya berongga, simetri bilateral artinya sama sisi kiri dan sisi kanan, tripoblastik artinya mempunyai 3 lapisan tubuh, yaitu ada ektoderm, lapisan luar, mesoderm, lapisan tengah, endoderm, lapisan dalam. Lanjut, kemudian dia punya kulit yang disebut dengan mantel. Ini bisa dikupas. Kalau dimasak supaya tidak keras, itu bisa dikupas jadi empuk. Ini memiliki kromatofor. Kromatofor itu pigmen warna. Jadi dia bisa berubah warna, bisa menjadi pucat, bisa menjadi lebih gelap, bisa menjadi lebih merah. Oke, coba kita lihat ini di bagian buntutnya. Seperti ada sayap. Sayap ini untuk kemudi. Kemudian, ya, sayap ini bisa untuk dijadikan kemudi. Kemudian dia memiliki mata. Lalu ada ini punya supaya badannya lurus. Dia punya seperti plastik yang digunakan untuk meluruskan badannya. Baiklah, saya balik. Ini ada corong. Corong ini untuk mengeluarkan tinta hitam. Dia punya tinta hitam yang disebut sevia, kantong hitam, tinta hitam. Baiklah, selanjutnya saya akan membelah cumi-cuminya. Kita belah sampai terlihat bagian dalamnya. Seperti yang dapat kita lihat, di dalamnya ini terdapat butiran-butiran yang menandakan bahwa cumi ini adalah betina. Butiran-butiran itu adalah telur daripada cumi itu. Ini terdapat mata, di sekitar mata ini juga terdapat otak cumi. Di atas ini terdapat mulutnya. Mulutnya ini bernama radula atau lidah paru. Baiklah, akan saya keluarkan. Nah, dapat kita lihat. Selanjutnya kita akan menarik bagian yang seperti plastik tadi yang untuk menegakkan badannya. Kita keluarkan. Sekian penjelasan dari cumi-cumi. Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.